Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Tulus Manurung. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai apa sih impor itu secara luas, secara global, atau secara lainnya. Menurut aku, impor itu merupakan suatu proses transportasi di seluruh dunia untuk mengimpor suatu barangnya ke negara tujuannya dengan satu syarat, yaitu harus memiliki legalitas. Nah, legalitas inilah yang akan membantu dan mendorong suatu negara untuk memiliki izin masuk dari suatu negara ke negara pengirimnya. Dengan satu syarat, harus membutuhkan campur tangan dari bea dan cukai, karena bea dan cukai inilah yang akan mengurus masuknya atau keluarnya suatu barang ke negara tujuannya. Jadi teman-teman, impor ini adalah suatu perdagangan internasional yang sangat dibutuhkan oleh semua negara, karena perdagangan internasional inilah yang sangat membantu ekonomi-ekonomi yang ada di dunia ini. Jadi buat teman-teman, jika kalian memiliki bisnis yang sampai bisa mengimpor maupun mengekspor, berarti kalian sangat luar biasa. Jadi impor ini merupakan suatu perdagangan internasional yang sangat membantu ekonomi di seluruh negara. Jadi buat teman-teman, informasi lebih lanjut, kalian bisa melihat dari penjelasan teman-teman saya yang ada di berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap-tahap proses transaksi impor. Importir mengajukan permohonan kepada bank pembuka letter of credit atau issuing atau opening bank untuk membuka letter of credit yang ditujukan kepada eksportir. Bank pembuka letter of credit yang bersangkutan harus membuka letter of credit tersebut kepada bank koresponden di tempat eksportir atau advising bank. Advising bank meneruskan letter of credit tersebut kepada eksportir. Eksportir menyiapkan dan mengapalkan barang-barang yang akan dikirimkan ke importir. Setelah pemuatan barang-barang di kapal, eksportir menerima dokumen pengapalan barang dari maskapai pelayan. Dokumen-dokumen pengapalan serta vessel kemudian diserahkan oleh eksportir kepada advising bank yang meminta bertindak sebagai negotiating bank. Pihak dari bank lain diperbolehkan untuk menjadi negotiating dari bank ini, tergantung keinginan eksportir. Advising bank atau negotiating bank menegosiasi vessel yang diajukan oleh eksportir. Dokumen-dokumen pengapalan dikirim oleh negotiating bank kepada issuing bank untuk mendapat ganti pembayaran. Issuing bank akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan disesuaikan dengan syarat-syarat yang tercantum pada letter of credit, dan apabila telah sesuai, maka issuing bank meminta importir melakukan pembayaran yang telah tertulis pada letter of credit. Pembayaran dilakukan pada saat pengajuan dokumen. Importir membayar dan meminta issuing bank untuk mendebit rekeningnya pada bank tersebut. Kemudian, issuing bank akan meminta reimburse negotiation bank dengan mengkredit rekening negotiation bank pada issuing bank atau pihak ketiga yang telah disepakati. Tujuan impor. Kegiatan impor memiliki beberapa tujuan. Tujuan paling utama dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Setidaknya, ekspor dan impor merupakan salah satu tujuan dari interkonektivitas setiap negara. Tidak ada negara yang mampu hidup mandiri. Dalam memenuhi kebutuhannya, setidaknya pasti terdapat salah satu yang membuat negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan negara lainnya. Salah satunya, dalam aktivitas perekonomian ini, tujuan lainnya dari kegiatan impor adalah memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Adapun tujuan dan manfaat kegiatan impor adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan dan negara. Kegiatan impor memiliki beberapa manfaat bagi negara yang melakukan kegiatan ini. Manfaat tersebut adalah memperoleh barang dan jasa, setidaknya dihasilkan oleh negara karena faktor geografis maupun keterbatasan lainnya. Jenis impor, full container load. Full container load adalah jenis pengiriman barang dengan menggunakan kontainer. Pengiriman barang untuk sejenis pengiriman ini dilakukan oleh satu pengiriman saja. Kontainer yang digunakan berisi barang-barang milik satu pengiriman ke negara tujuan dengan satu importir. Less than container load. Less than container load adalah jenis pengiriman barang dengan menggunakan kontainer yang berisi barang-barang lebih dari satu pengiriman yang akan dikirim ke negara tujuan yang sama. Saya Yohana Pitepolo. Di sini saya akan mau menjelaskan alur impor barang dari luar negeri. Yang pertama itu mencari supplier di luar negeri. Yang kedua harus membicarakan detail tentang menentukan harga barang, memastikan kualitas barang. Baru habis itu kita harus menandatangani kontrak penjualan atau MOU. Yang ketiga, mendatangi bank devisa di dalam negeri. Yang keempat, impor tinggal menunggu realisasi dari ekspor setelah importir melakukan permintaan pembukuan
letter of credit pada bank devisa di negaranya, serta menyetorkan uang sebesar nilai transaksi impornya. Setelah semuanya, impor harus menunggu barangnya sampai dan diterima dari eksportir dari luar negeri. Yang kelima, setelah menerima berkas dokumen itu, importir harus segera menghubungi perusahaan yang mengangkut komoditas impornya. Pihak impor harus segera mengurus dan melaporkan dokumen kepabean di kantor bea dan cukai. Yang keenam, importir harus menghubungi radio pantai, gudang lini, PBM, dan EMKL. Yang ketujuh, berkas dokumen impor yang diterima dari negeri tadi, impor harus segera melaporkan barang impornya ke kantor bea dan cukai dengan cara membuat PIB atau pemberitahuan impor barang. Yang ke-8, menghubungi jasa angkut darat dan mengenali jenisnya, itu bisa truk dan yang lainnya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Regina Simamata dari kelas 3 AK Pagi E. Saya akan bawakan materi tentang ketentuan ekspor dan impor. Yang pertama, kita akan bahas tentang ketentuan ekspor. Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan pengiriman barang ke luar negeri. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi, yang pertama kita harus tahu syarat-syarat ekspor. Syarat-syarat ekspor ialah memiliki surat izin usaha perdagangan atau ISIUP, mendapat izin usaha dari Departemen Teknis atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang ketiga, mendapat izin ekspor seperti APE, angka pengenal ekspor, berlaku dalam jangka 5 tahun. APES, angka pengenal ekspor sementara, berlaku dalam jangka 2 tahun. Nah, yang ketiga ialah APET, angka pengenal ekspor terbatas. Yang kedua, kita harus menjadi eksportir ialah pengusaha yang dapat melakukan ekspor yang telah memiliki SIU atau surat izin usaha. Yang ketiga, eksportir terdaftar adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, barang ekspor. Barang ekspor adalah jenis barang yang terdaftar sebagai barang ekspor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku. Selanjutnya, kegiatan impor biasanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pengiriman barang ke dalam negeri. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi, yang pertama, syarat-syarat impor. Memiliki izin impor seperti API, angka pengenal impor. Untuk importir umum berlaku selama perusahaan menjalankan usaha. APIS, angka pengenal impor sementara, berlaku untuk dalam jangka waktu 2 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya, API, produsen untuk perusahaan di luar PMA dan PDMN. APIT, angka pengenal impor terbatas untuk perusahaan PMA dan PDMN. Persyaratan untuk memperoleh APIS miliki SIUP untuk perusahaan menengah dan besar. Mempunyai keahlian dalam perdagangan impor, referensi dari bank devisa, bukti kewajiban pajak atau NPWP. Persyaratan untuk memperoleh API, yang pertama wajib memiliki APIS, telah melaksanakan impor minimal 4 kali dan telah mencapai nilai nominal 100.000 US dollar. Tidak pernah mengingkari kontrak impor. Itu yang paling penting, guys. Nah, selanjutnya yang kedua, harus importir. Importir adalah pengusaha yang dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kategori importir memiliki importir umum, terdaftar, produsen importir, agen tunggal. Yang ketiga, barang impor. Kita harus tahu arti barang impor, guys. Barang impor adalah jenis barang yang terdaftar sebagai barang impor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku. Oke, sekian dari materi saya. Mohon maaf jika ada salah kata.
Terima kasih.